Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, untuk mengawali kita pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Siapa yang biasanya mimpin? Baik, untuk anak-anak silakan posisinya dinyamankan dulu agar nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Sambil saya absen ya. Erlangga, Andi, Andini, Anita, Devi, Dina, Ersa, sakit, Faridatul, Virgo, tidak ada? Oh ya, Galang, Hasbi, Lailia, PMR, dispen ya, Loris, Maulana Ramadhani, Muhammad Zadid, Akmal, Ridwan, Raffi, tidak ada ya, Nadia, Nanda, siapa ini? Rizka, Roni, Rosidatul, Rusdiana Anggi, Cynthia, Tasya, Fandi, tidak ada ya, Zidan, ya masih dulu ya. Baik, baiklah anak-anak, untuk menambah konsentrasi agar nanti pada saat kita memasuki materi kita bisa lebih meningkat konsentrasinya. Di sini Bapak ada instruksi, silakan diikuti ya, yaitu bernama tepuk pagi siang malam, dengan aturan untuk tepuk pagi. Jadi kalau saya bilang pagi berarti kalian tepuknya 1 kali. Kemudian kalau siang ini kalian tepuknya 2 kali. Kemudian kalau malam setengah. Artinya apa? Karena udah malam, jadi waktunya orang tidur tidak boleh berisik, jadi tepuknya setengah. Gimana tepuknya? Tidak sampai kena ya. Paham ya? Oke, kita latih konsentrasinya. Yang pertama, tepuk pagi, siang, pagi, pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, pagi, siang, malam. Nah, ternyata masih ada yang belum konsen ya. Ayo ditingkatkan lagi. Terakhir, semoga bisa konsentrasi semua. Tepuk pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, siang. Oke, luar biasa ya. Konsentrasi sudah mulai penuh ini ya. Satu lagi terakhir, instruksinya adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Ayam, ayam, bebek, bebek, bebek. Nah, ada berapa ayamnya? Ya, konsentrasi tinggi ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu.
Oke, luar biasa. Jadi kalau nanti ada yang jawab ayamnya 2, lah berarti itu dia ndak konsentrasi. Tapi yang lainnya kayaknya ambil aman, jadi ndak bilang ya. Oke, ini karena konsentrasinya sudah naik dan kita bisa mulai masuk ke pertanyaan pemantik. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada beberapa tujuan pembelajaran anak-anak. Jadi yang pertama, kalian nanti mampu mengidentifikasi berbagai jenis topologi jaringan. Yaitu diantaranya ada bintang atau star ya, cincin, bus, mesh, dan menjelaskan kelebihan serta kekurangan masing-masing topologi. Yang kedua, memilih topologi jaringan yang tepat berdasarkan kebutuhan spesifik dari suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Yang ketiga, merancang skema topologi jaringan yang optimal, memperhitungkan aspek biaya, keandalan, dan kemudahan pemeliharaan. Nah, untuk tujuan yang ketiga ini kalau nanti tidak tersampaikan atau waktunya habis, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Baiklah anak-anak, untuk pertanyaan pemantik sekarang. Yang pertama, mengapa subnetting penting dalam pengelolaan alamat IP? Berikutnya, bagaimana subnetting dapat meningkatkan keamanan jaringan? Ya, itu ya pertanyaan pemantiknya. Terus yang berikutnya, bagaimana penggunaan CIDR dapat membantu menghemat alamat IP? Berikan contoh penerapannya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ini yang nanti akan kita buat permainan sehingga kalian nanti harus menjawab secepat-cepatnya ya. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan alamat IP? Silakan yang mau menjawab. Alamat IP. Apa yang dimaksud alamat IP? Menurut bahasamu sendiri. Silakan yang menjawab nanti dapat nilai tambahan. Ayo, sepengetahuan kalian. Internet protokol. Baik, Ridwan ya. Tepuk tangan dulu. Ridwan sudah berani untuk menyampaikan pendapat. Berikutnya, sebutkan 2 jenis topologi jaringan komputer yang umum digunakan, yang sering digunakan. Silakan. Bus sama mesh. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi bus ini sering digunakan, ya, tapi zaman dulu, jadi masih bisa ditoleransi. Kalau untuk yang zaman sekarang, yang paling sering dipakai adalah star dan mesh. Kalau yang mesh ini nanti sering dipakai dalam jaringan router tingkat wilayah kota, terus provinsi, terus negara, bahkan benua. Nah, itu nanti menggunakan teknologi mesh ya. Tadi Airlangga ya. Airlangga, baik. Silakan anak-anak, kalian menyampaikan ide atau unek-unek atau apapun yang kalian rasakan agar nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Baik. Ini berikutnya adalah refleksi singkat. Jadi tadi Bapak sudah menanyakan dengan hal-hal, salah satunya dengan kuis yang diberikan. Terus kira-kira menurut kalian dari kuis yang diberikan, kalian itu suka apa enggak? Kalau ada kuis-kuisnya, suka? Untuk meningkatkan konsentrasi, suka? Suka. Berikutnya, bagian mana yang disukai? Pada permainan yang mana? Ini nanti jadi pembelajaran dan refleksi Bapak untuk kedepannya nanti akan memperbaiki cara mengajar. Bagian yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Oke, baik, masukan untuk Bapak ya. Dan adakah saran jika ada kuis lagi?
Ada saran? Pak, saran gini apa? Itu silakan. Sarannya yang apa? Kuisnya yang kayak gini, Pak. Itu ada enggak? Kuisnya yang lebih asik lagi. Yang mungkin pakai gerakan atau nanti gerakan di tempat gitu ya. Atau gerakan di depan untuk ngumpul gitu ya. Oh ya, baik. Terima kasih masukannya. Baik, dan untuk sekarang ini nanti kalian akan dikelompokkan berdasarkan angket kemarin yang Bapak sebar, yaitu asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar kalian. Nah, di sini akan langsung saya bacakan untuk nama-nama yang saya sebut. Ini yang pertama adalah dengan teknik belajar visual, Devi Artika Wulandari, Dina Dwi Sabila, Faridatul Amelia, Cynthia Sari, dan Zidan Rionava. Tunggu sebentar ya. Topologi Starfus. Sama ring. Apa itu topologi jaringan? Itulah yang akan kita bicarakan di video ini. Sekarang, topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Dan ada beberapa kategori topologi yang berbeda. Ada kabel dan nirkabel. Jadi, pertama-tama kita akan berbicara tentang topologi kabel paling umum. Dan topologi kabel paling umum yang digunakan adalah topologi star. Sekarang dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat, bisa berupa hub atau switch. Semua data di jaringan star melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Sekarang salah satu manfaat utama topologi ini yaitu jika salah satu komputer gagal atau ada kabel putus, komputer lain tidak akan terpengaruh. Karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri. Namun selain keuntungan, ada juga kelemahan pada topologi star. Jika hub pusat atau switch mengalami kegagalan, maka semua komputer di titik pusat itu akan terpengaruh. Dan ini merupakan kegagalan satu titik. Jika ini terjadi, maka seluruh jaringan akan mati. Tipe topologi lain disebut ring. Gaya belajar visual sudah. Untuk yang sekarang ini adalah kinestetik. Silakan kelompok yang kinestetik berkumpul di tengah. Ini peralatannya dibawa ke meja yang sebelah sini untuk kita praktekkan. Dan untuk yang auditori silakan sambil memperhatikan penjelasan ya, sama diskusi langsung nanti. Silakan untuk yang kelompok sebelah utara, silakan di bawah diangkat ke sini. Silakan di bawah. Ya, bawah semua udah langsung. Ya, bawa ke sini. Yang lainnya bisa merapat ya. Silakan di sini. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang topologi jaringan, di mana ada beberapa topologi. Ya. Yang pertama ada apa tadi? Yang ditunjukkan adalah topologi star. Topologi star. Kenapa disebut topologi star? Karena topologi star ini adalah topologi yang berbentuk bintang, seperti berbentuk bintang ya. Yang kedua ada topologi bus ya. Topologi bus di sana berbentuk satu kabel panjang cincin ya, menjadi satu perputaran yang utuh. Nah, kenapa disebut ring? Karena dia berbentuk seperti cincin ya. Cincin dalam bahasa Inggris kan namanya ring ya, sehingga dia berbentuk satu jaringan yang terus-menerus berputar tanpa henti sampai menuju ke tujuannya. Terus ada lagi topologi mesh, di mana topologi mesh itu
dia terhubung ke satu komputer ke komputer yang lain langsung tanpa menggunakan perantara. Jadi per satu komputer. Nah, kalau dengan jaringan yang seperti ini, misalnya kita menggunakan jaringan kabel, ini tidak efektif. Kenapa? Bayangkan satu komputer colokannya minimal 4. Itu untuk menghubungkan ke 5 komputer. Lah kalau 10 berarti kan butuh 9 sampai tidak muat. Ya, itu yang jaringan mesh. Tapi kalau jaringan topologi mesh ini dia menggunakan WiFi, maka ini mudah sekali. Sehingga dia menggunakan jaringan sinyal saja bisa terhubung ke masing-masing komputer. Ya, silakan sekarang untuk yang kelompok kinestetik mempraktekkan. Ini sudah dipasang listriknya? Kalau sudah, silakan kabel-kabelnya ini rakitan kalian sendiri kemarin yang sudah berhasil praktek untuk dipasang dihubungkan ke komputer. Silakan. Setelah itu dinyalakan. Ambil satu anak satu kabel. Silakan. Satu anak satu kabel. Kemudian silakan kalian praktek untuk langsung menghubungkannya ke komputer. Boleh ambil yang panjang, boleh ambil yang pendek, disesuaikan dengan jarak di komputer. Silakan dipraktekkan. Sambil dibaca instruksi di LKPD-nya ya. Di sana kalian diminta untuk memahami. Setelah itu ya, sudah lihat videonya ya tadi ya. Bisa juga kamu ketikkan judulnya, di situ adalah topologi jaringan star link star bus ring mesh. Ketik aja di YouTube, nanti akan keluar, sehingga kamu nanti bisa menyimak tanpa harus melihat dari situ. Atau itu putar lagi juga enggak apa-apa. Iya, nanti itu dikerjakan. Iya, di LK. Satu kelompok satu aja. Ya. Ada di mana? Di sini ya. Silakan. Langsung praktek gimana? Boleh. Langsung praktek menggunakan pakai tracer boleh. Nah ini Ya, memang tahap awal karena ini masih konsep, saya belum menggunakan paket tracer. Tapi kalau kalian sudah boleh langsung mempraktekkan menggunakan paket tracer. Waktunya sholat. Oh iya. kari Pak, kari aja Pak. Si. Bu Eri, ini waktunya sholat. Switch ya, ini switch, ini juga switch, dan kabel-kabelnya ini sudah terhubung ke masing-masing komputer dan sudah terhubung ke jaringan ya. Berarti ini namanya jaringan apa? Ya, LAN. Tapi ini untuk jaringannya namanya apa? Kalau ada satu switch kemudian masing-masing komputer terhubung, jaringan apa? Menggunakan topologi. Yang pertama, topologi star ya. Jadi ini perwujudan dari topologi star, di mana satu switch ini nanti terhubung ke masing-masing komputer. Silakan dipraktekkan supaya kalian bisa lebih paham. Ini bisa di setel videonya untuk bisa mengerjakan tugasnya. Dari HP juga bisa. Dua aja enggak apa-apa. Enggak harus banyak-banyak. Sudah? Sudah terpasang? Oke. Ini cuma satu mesin, pasang lagi satu lagi. Ini aja enggak apa-apa, wes. Ini aja pindah ke sini. Yang terhubung ke komputer, jadi enggak repot-repot kamu. Pasang ke sana. Ini hasil rakitan kalian sendiri kemarin ya. Ya. Jadi ini kita pakai yang punya kalian sendiri. Sudah? Oke. Nah, ini adalah jenis jaringan topologi star ya, yang kita praktekkan. Jadi ini namanya adalah switch. Ini juga sama, namanya adalah switch sebagai penghubung jaringan-jaringan atau sebagai konsentrator jaringan ya. Baik, dengan adanya praktek ini kalian sekarang lebih paham apa itu namanya topologi star? Paham ya? Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Seperti bintang ya. Jadi dari satu sumber kemudian
bercabang ke masing-masing komputer. Ini yang namanya topologi star. Kalau yang ring itu nanti akan membentuk lingkaran atau membentuk cincin. Ini sudah dipasang. Sebenarnya sama aja dengan ini. Jadi ini kalian bisa pasang ke sini. Silakan kembalikan lagi supaya kalian paham. Pasang lagi ke sebelah. Ini adalah jenis topologi star. Ya. Ini sudah dihubungkan. Tidak pakai router, pakai switch. Ya minimal pegang, nanti kan dipasang. Kalau tidak ada kesempatan tidak apa-apa, tinggal masang aja. Baik, supaya semuanya bisa praktek, silakan di depan kalian itu ada switch. Silakan kamu cabut, kemudian pasang kembali agar kalian tahu cara pemasangannya. Semuanya silakan praktek. Pasang lagi, udah mau selesai. Kan jam 12 ini nanti. Baik, sudah? Ya, kalau sudah, silakan kalian mulai mengerjakan tugasnya yang ada di LKPD. Silakan. Dipasang kembali. Itu silakan di bagian kesimpulan. Silakan dibaca ya, Pak. Ya, di bagian bawah itu ada pertanyaan. Jenis topologi apa yang digunakan pada diagram di atas? Maksudnya di samping ya itu ya. Kemudian yang kedua, sebutkan satu kelebihan dan satu kekurangan dari topologi ini. Silakan. Silakan dikerjakan sebisanya. Oke. Ya, silakan. Setelah itu nanti dipresentasikan. Pak, boleh browsing? Boleh sekali. Ketik aja kelebihan atau kekurangan topologi apa ini? Apa ini topologi apa ini? Topologi apa ini? Topologi apa? Topologi jaringan. Topologi? Star. Iya, star. Ya ini. Iya. Silakan waktu mengerjakan 5 menit cukup ya. Browsing kan cepet. Info perfect. Silakan. Boleh browsing. Setelah itu dipresentasikan sebentar. Nah, jadi gini. Nih, Ini juga, Pak. Enggak, kan ini. Enggak. enggak usah. Ini aja. Dua itu aja. Ini jenis topologi apa ini? Ring itu cincin. Bentuknya cincin. Mas itu semuanya terhubung. Satu komputer terhubung sampai 4 kabel. Star ya. Kalau star satu titik terus mancar ya. Oh, star. Setelah itu kamu bisa browsing di internet. Topologi apa ini? Tadi jawabannya apa? Star. Star. Terus kelebihan kekurangannya apa? Tulis. Sudah selesai. Akhirnya aku bisa membuat. Sudah. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Kinestetis, ini tadi yang praktek ya. Taruh sini kan, Pak, jawab. Iya benar. Ini topologi apa namanya? Star. Topologi star. Kelebihan dan kekurangannya silakan browsing di HP bisa. Cepat kok. Duh, wian. Ajarannya apa saiki? Silakan dikerjakan. Iya ndang marekno. Mari wis. Soalnya Bu Erin mau segera pulang untuk mengerjakan tugas berikutnya. Maksudnya kembali ke sekolahnya. SMK 1 Lumajang. Iya. Nanti per kelompok tampil untuk mempresentasikan, ya untuk membaca hasilnya itu. Ya.
Boleh browsing di komputer sini, boleh browsing di HP, terserah. Ini tingkat menggunakan ini ya, apa namanya? Cisco pakai tracer ya, nanti direkam bisa. Memang diferensiasi proses, jadi ada yang memperhatikan akan praktek beda-beda. Berarti untuk yang visual ini nanti hasil praktiknya ini itu pakai tracer ya, ditunjukkan yang ada ini hanya ini selesai. Sudah ya, baik, sudah selesai. Nah, ini untuk penyampaiannya nanti apa melalui presentasi cukup, karena ini auditori biasanya presentasi ya, cukup dibaca saja selesai, bisa. Kemudian nanti untuk apa namanya, ini kan nanti presentasinya semuanya maju ke depan ya, terus disampaikan. Terus kalau yang di sini sudah bisa ditunjukkan ya, sudah jadi ya. Berikutnya yang kinestetis kelompok 3 sudah selesai. Banyak sekali ya, bagus. Dan untuk presentasinya, karena ini kinestetis, apa bisa nanti dengan cara menunjukkan yang ada di komputer, jadi kita tinggal menerangkan saja, bisa? Sambil baca ini, bisa ya, salah satu perwakilan ya. Ya, mal. Apa? Pakai apa presentasinya? Apa ngomong bisa biasa atau menerangkan yang ada di situ? Ngomong biasa. Baik, boleh. Sudah siap? Baik, kalau sudah silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan dulu. Jangan lupa tulis kelompoknya di sana ya. Tulis di sebelahnya atau di atas enggak apa-apa. Kamu tuliskan kelompok 1 dalam kurung visual. Yang kedua kelompok 2 ditulisi auditori, ditulis bagian atasnya. Terus kelompok 3 diberi nama kelompok 3 kinestetik ya, sudah. Baik, siapa yang mau tampil duluan? Silakan. Untuk kelompok 1 silakan. Bisa ditunjukkan? Bisa dibacakan? Bu Eri, mungkin Bu Eri, mungkin apa mau direkam sebelah sini? Oke. Silakan, mungkin yang lainnya bisa menyimak ya. Nanti ini kelompok 1 tentang presentasi hasil kerja kelompoknya. Menggunakan aplikasi. Kan siapa yang mau menyampaikan? Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 kami tentang topologi jaringan menggunakan visual. Pertanyaannya bisa dibaca? Jadi topologi apa yang digunakan pada teori? Pakai topologi topologi tree, soalnya topologinya itu berbentuk seperti tab bangunnya pohon. Oh ya, mungkin bisa ditunjukkan
objeknya yang sudah kalian buat. Ya. Alasannya apa? Kenapa kok topologi tree? Karena dari komputer komputer ke switch, setelah itu ke server. Oh iya, benar. Bukan satu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu gampang nambah, ya betul. Sudah, ada lagi? Kekurangan? Kabelnya gimana itu kekurangan? Oh ya, kalau dari switch ke server terputus itu satu jaringan tidak bisa diakses. Oh, satu jaringan tidak bisa diakses. Oke, sudah? Sudah. Baik, tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok 1. Silakan kembali dan kumpulkan di depan. Baik, berikutnya mana yang mau tampil? Ini ya. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan. Ini berarti di depan ya. Baik, silakan semuanya ke depan. Iya, enggak apa-apa di sana. Atau di sini aja ya. Di sini silakan bisa disampaikan ke teman-temannya. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu bisa dibaca dulu. Ya, terus? Yang jelas yang belakang tidak dengar. Ketergantungan hub atau switch. Oh iya. Sudah? Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan bisa kembali ke tempatnya dan LKPD-nya dikumpulkan. Berikutnya kelompok 3, silakan. Langsung demonstrasi atau Akmal? Silakan Akmal. Di mana? Di sini. Di sini nerangkan di anunya atau dibaca, terserah, silakan. Ya, menurut kamu enaknya mana? Tuh. Terserah kalian mau mempresentasikannya seperti apa hasil diskusinya. Ya, silakan. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Estetik ingin menjelaskan jenis pertanyaan dari jenis topologi apa yang digunakan pada data dan soal tentang sebutkan satu kelebihan dan satu kekurangan dari topologi. Ya. Jenis topologi yang kita gunakan di jawaban ini adalah topologi star. Topologi star. Untuk soal yang kedua tentang sebutkan satu kelebihan dan satu kekurangan dari topologi ini. Untuk kelebihannya dari topologi star, jika salah satu perangkat atau kabel mengalami masalah, perangkat lain tidak akan terpengaruh sehingga jaringan tetap berjalan. Untuk kelemahan
ketergantungan pada hub atau switch sebagai pusat. Jika hub atau switchnya mengalami kerusakan, seluruh jaringan tidak bisa fleksibel. Ya, baik. Sudah? Baik, tepuk tangan dulu untuk hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan bisa kembali ke tempat dan LKPD-nya dikumpulkan. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi mana? Silakan dikumpulkan. Taruh sini. Ya, baik, itu tadi adalah hasil belajar yang telah kita lalui bersama. Dan untuk sebelum penutup, marilah kita lakukan refleksi. Ya. Jadi yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini dan mengapa? Silakan yang mau memberikan komentarnya. Santai saja, tidak usah tegang, di sini tidak ada yang salah. Apa yang kamu alami dari proses belajar ini silakan disampaikan, gitu aja. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Silakan, tidak usah takut karena hanya menyampaikan apa yang kalian rasakan. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Dan tadi itu beda-beda ya, cara belajarnya beda, terus yang dipelajari juga beda, terus nanti hasilnya yang dipraktekkan juga beda, sesuai dengan kesukaan atau hobi atau minat kalian mau nyampaikan dengan cara apa. Nah, menurut kalian itu apa yang paling menarik menurut kalian? Silakan, ada yang mewakili satu saja. Oh, dua, satu, silakan. Ini nanti yang kedua sana ya. Baik, silakan Akmal. Menurut kamu apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Karena ada ice breaking. Ada ice breakingnya. Oh ya, jadi lebih terkonsentrasi ya. Oke, tepuk tangan dulu. Karena telah berani menyampaikan apa yang dia rasakan. Dan ini tidak gampang. Yang kedua, Air Langga dulu mungkin. Setelah itu baru kemudian yang ketiga. Silakan. Air Langga dulu. Lebih menarik karena ada titik-titik itu biasanya. Tidak usah ragu, tidak apa-apa. Karena ada. Tidak dengar. Mencoba cara. Oh, cara belajar yang terbaru. Oke, tepuk tangan dulu. Karena sudah berani menyampaikan pendapat. Yang ketiga, silakan. Cara proses belajarnya dengan cara berkelompok secara seperti visual, auditori, dan Kinestetik. Oh ya, baik. Karena cara belajarnya lebih menarik karena berkelompok ya. Oke, tepuk tangan dulu. Telah menyampaikan informasi atau unek-unek atau pendapatnya. Silakan. Satu lagi terakhir. Siapa? Sudah? Sudah paham. Oh kalian. Siapa namanya? Ria ya. Silakan. Apa? Mudah dipahami. Oh ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk komentar yang telah disampaikan. Semoga kedepannya nanti bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Baiklah. Perlu Bapak sampaikan untuk penguatan bahwa topologi ada banyak yang tadi sudah disampaikan ya. Dan yang paling sering digunakan adalah topologi star, di mana kelebihannya adalah topologi star ini apabila ada satu jaringan yang rusak, maka jaringan yang lain tidak terganggu. Terus yang kedua, dengan jaringan yang mempunyai jalur sendiri-sendiri, maka kecepatan juga bisa maksimal. Dan kekurangannya salah satunya adalah apabila membangun jaringan dengan topologi star, maka dibandingkan dengan topologi yang lain, topologi star ini lebih boros kabel. Kenapa? Karena masing-masing komputer satu jalur sendiri, seperti itu. Terus untuk kekurangan yang kedua dan instalasinya ini yang tadi sudah disampaikan temannya ya, bagus ya, yaitu tergantung pada hub atau tergantung dengan adanya hub. Jika hub atau switch-nya ini nanti mati, maka jaringan seluruhnya terhenti. Itu tadi ya.
Jadi alhamdulillah untuk hari ini kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini, dan marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Roni, silakan. Baik, itu tadi dari Bapak. Untuk tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu nanti kita akan belajar ini ya, merancang skema topologi jaringan yang optimal, memperhitungkan aspek biaya keandalan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pak Zainul tadi sudah kita lakukan observasi ya, terus dari hasil dari proses dalam observasi itu yang menurut jenengan paling mengena apa Pak? Pengalaman yang paling mengena dan baru jenengan dapatkan di dalam kelas? Iya, jadi ini saya sekarang juga semacam terpecahkan misteri yang selama ini kenapa anak-anak di pembelajaran saya kemarin-kemarin kok kurang tertarik, tapi dengan yang sekarang ini kok mereka sudah merasa wah antusias dan bisa mengekspresikan apa gaya belajar mereka yang mereka anggap untuk paling mudah untuk mereka terima. Dan dari sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini mendapatkan hasil yang luar biasa seperti itu. Karena biasanya dengan pembelajaran yang saya awal dengan teori, anak-anak itu kurang tertarik, tapi sekarang kok ternyata antusiasnya sangat terlihat seperti itu. Terus apa yang ingin lebih diperbaiki dari yang sudah baik? Ya, yang pertama jelas persiapan, karena dari persiapan yang lebih tentunya saya nanti yakin akan bisa lebih baik lagi dengan yang sekarang. Tentunya yang nanti mau dipersiapkan mulai dari diferensiasi kontennya terutama, terus nanti persiapan untuk bisa berlatih mengajarkan untuk diferensiasi prosesnya, dan juga nanti penentuan diferensi produk menurut gaya belajar mereka yang mereka suka untuk mereka presentasikan produknya seperti itu. Nah, untuk diferensiasi berarti ya, persiapan pada diferensiasi. Nah, ini menjadi rencana tidak lanjut jenengan. Nah, saya pengen jenengan juga bisa menjelaskan lebih detail apa saja untuk rencana pengembangan dirinya dalam persiapan pada diferensiasinya. Iya, yang pertama saya akan mendalami lagi materi untuk contoh-contoh diferensiasi yang bisa dibuat agar lebih variatif dan lebih mengena dengan minat belajar anak-anak. Dan tentunya saya mau memasukkan mindfulness juga biar nanti lebih menarik dan lebih mudah diterima ke anak-anak dengan materi yang sudah saya persiapkan. Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya antusiasnya anak-anak nanti meningkat. Dari yang sebelumnya mungkin anak-anak tidak aktif, untuk yang berikutnya anak-anak akan lebih aktif dan lebih menyimak. Ada nggak atau perlu nggak faktor pendukung Pak untuk membuat diferensiasi ini nanti menjadi lebih bisa berhasil lagi? Ada, yaitu faktor pendukung yang nanti saya butuhkan, yaitu dengan persiapan dan peralatan yang nanti lebih lengkap dari pembelajaran yang saya butuhkan saat itu, agar nanti variasi yang bisa saya sampaikan pada diferensiasi kontennya ini bisa lebih lengkap dan berbobot seperti itu. Saya pengen ada tindak lanjut ini nggak cuma sebagai program saja, tapi mohon nanti dilaksanakan pada pertemuan berikutnya ya Pak. Iya, siap pasti. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.